Sejak ratusan ribu tahun lalu, tanah Jawa dikenal sebagai wilayah para tokoh-tokoh kerajaan legendaris yang turut memberikan pengaruh besar dalam mengukir sejarah peradaban bumi Nusantara. Di ujung timur Jawa, hiduplah seorang Adipati Cakradiningrat, tepatnya di daerah Pulau Madura. Adipati Cakradiningrat dikenal sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan, kearifan, dan keadilannya dalam memimpin kerajaan Sampang. Di samping itu, ia juga dikenal memiliki seorang putra mahkota bernama Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Akhir-akhir ini ayahnya seringkali melihatmu sangat giat melatih ilmu kanuragan. Benar ayahanda, aku memutuskan sebuah perkara yang besar, jadi butuh persiapan yang matang. Apa maksud dari perkataanmu? Saya berniat untuk meminang seorang putri kerajaan, jadi kualitas saya harus setara dengannya. Siapakah gerangan yang mampu menaklukkan hati putra mahkota ayahanda? Dia adalah Kusumaning Ayu Purbawati, putri dari Adipati Jayangrono II Surabaya. Besar kiranya ayahanda dapat merestui. Jika itu keputusan terbaik, restu ayahanda akan selalu bersamamu, putraku. Terima kasih banyak ayahanda. Bawalah pedang ini. Ayahanda yakin suatu saat kau akan membutuhkannya. Dan jangan lupa pula untuk meminta restu kepada Ibunda Permaisuri. Baik ayahanda. Setelah mengantongi restu dari sang ayahanda, Pangeran Aryo Gajah Situbondo bergegas menuju taman istana untuk meminta restu pada sang ibunda Permaisuri Ronggowati yang sedang asik menikmati buah-buahan ditemani para dayang-dayang istana. Hormat saya Ibunda Permaisuri. Berdirilah putraku, ada apa gerangan? Tidak biasanya kau menemui Ibunda Permaisuri di taman istana. Saya hendak meminta restu Ibunda Permaisuri. Sebelumnya, ayahanda telah menyetujui keputusan saya. Restu apa yang kau maksud? Saya hendak meminang Kusumaning Ayu Purbawati, putri dari Adipati Surabaya. Apa? Ibunda Permaisuri tidak salah dengar? Tidak Ibunda Permaisuri, keputusan ini sudah saya pertimbangkan dengan matang. Lancang sekali kau membuat keputusan besar dalam hidupmu tanpa melibatkan Ibunda Permaisuri. Sampai kapanpun, Ibunda tidak akan pernah sudi Kusumaning Ayu Purbawati menjadi menantu. Kenapa? Bukankah Ibunda Permaisuri berharap segera memiliki menantu? Benar, tapi tidak dengan Kusumaning Ayu Purbawati, karena Ibunda sudah menjodohkanmu dengan Nyimas Sekar Arum, putri dari Raja Sumenep. Dengan begitu, ayahandamu akan mampu menguasai seluruh Pulau Madura. Jadi, Ibunda menjadikanku sebagai batu loncatan untuk memenuhi hasrat Ibunda yang haus akan kekuasaan. Tidak demikian putraku. Ibunda bisa jelaskan. Duduklah sebentar. Maaf Ibunda, saya sangat menyayangi Ibunda. Tapi jodoh juga masalah rasa, bukan hanya perkara dunia. Sebagaimana memeluk agama, tidak ada paksaan di dalamnya. Putraku, dengarkan Ibunda sejenak. Dengan perasaan kecewa yang mendalam, Pangeran Aryo Gajah Situbondo bergegas pergi dari istana.
walaupun restu dari sang ibunda permaisuri tidak dapat dimiliki. Nyatanya hal tersebut tidak lantas menghentikan langkah kaki untuk meminang sang pujaan hati. Setelah berlayar dalam kurun waktu yang cukup panjang, sampailah Pangeran Aryo Gajah Situbondo di sebuah istana megah dan pilar-pilar menjulang tinggi yang mencerminkan kesejahteraan raja dalam memimpin kerajaan. Tak hanya itu, para prajurit juga terlihat siaga di setiap ujung istana. Siapa kau dan ada perlu apa kemari? Aku, Pangeran Aryo Gajah Situbondo dari Kerajaan Sempang, datang kemari untuk menyampaikan hal penting kepada Adipati. Tunggulah sejenak, akan aku sampaikan kedatanganmu kepada Adipati Raden Jayengrono II. Prajurit, bawalah dia menemui Adipati Raden Jayengrono II. Hormat saya Adipati Raden Jayengrono II. Kuterima hormatmu, duduklah. Terima kasih Adipati. Bagaimana kabar ayahandamu, Pangeran? Tidak biasanya ia mengutus putra mahkota sampai ke istanaku. Apakah ada pesan penting yang dititipkan? Ayahanda baik-baik saja Adipati. Namun saya kemari bukan untuk menyampaikan sebuah pesan. Lalu apa jika tidak demikian? Sebelumnya maafkan saja jika lancang datang mendadak dan tempat membawa apa-apa. Maksud kedatangan saya kemari tidak lain hanyalah untuk meminang Putri Kusumaning Ayu Purbawati. Jika Adipati tidak keberatan, sudikah memberikan restu kepada kami? Mendengar pernyataan tersebut, Adipati Raden Jayengrono II terdiam sejenak, mempertimbangkan maksud dan tujuan Pangeran Aryo Gajah Situbondo untuk meminang Putri Kusumaning Ayu Purbawati yang datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pangeran Aryo Gajah Situbondo, kembalilah esok hari untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Baiklah Paduka Adipati. Beberapa saat kemudian, Adipati Raden Jayengrono II langsung menyampaikan pinangan Pangeran Aryo Gajah Situbondo dan menyerahkan semua keputusan kepada Putri Kusumaning Ayu Purbawati. Bak makan buah simalakama, Putri Kusumaning Ayu Purbawati merasa terjebak dalam sebuah dilema. Di satu sisi, ia telah lama menjalin hubungan dengan Joko Taruno yang merupakan pangeran dari Kerajaan Kediri. Sedangkan di sisi lain, menolak lamaran Pangeran Aryo Gajah Situbondo berarti mengganggu hubungan baik antara ayahnya dan ayahanda Pangeran Aryo Gajah Situbondo yang dapat menyebabkan permusuhan antara Kerajaan Surabaya dengan Kerajaan Sampang. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Oh Tuhan, mengapa Engkau menghadapkanku kepada dua pilihan yang sangat menyulitkan? Keesokan harinya, Adipati Raden Jayengrono II dan Putri Kusumaning Ayu Purbawati duduk bersama menyambut kedatangan Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Hormat saya Adipati.
terima kedatanganmu, Pangeran. Duduklah. Terima kasih, Adipati. Putriku, apakah engkau sudah menyiapkan jawaban dari pinangan Pangeran Aryo Gajah Situbondo? Sudah, Ayahanda. Apakah Pangeran sudah siap untuk mendengar jawabannya? Siap, Adipati. Aku berharap apapun jawaban dari putriku tidak mengganggu hubungan baik antara kerajaan Surabaya dan kerajaan Sampang. Silahkan, putriku. Pangeran Aryo Gajah Situbondo, aku akan menerima lamaranmu dengan syarat. Bukalah hutan angker di wilayah Surabaya untuk nantinya ditempati anak-anak keturunan kita. Mendengar syarat yang diajukan Putri Kusumaning Ayu Purbawati, nampaknya Pangeran Aryo Gajah Situbondo terkejut. Apakah Tuan Putri yakin dengan syarat tersebut? Semua keputusan telah saya pertimbangkan. Jadi saya yakin atas apa yang terucapkan. Baiklah, demi cintaku padamu, aku akan membuka hutan itu. Namun, ingat Putri Kusumaning Ayu Purbawati, tetaplah setia menunggu sampai syarat darimu mampu aku penuhi. Karena perjuangan yang dihianati dapat memberikan sayatan yang mendalam pada pelupuk hati. Baiklah, Pangeran. Dengan penuh keyakinan, Pangeran Aryo Gajah Situbondo memasuki hutan angker tersebut dan mulai bekerja keras untuk membuka hutan. Sementara itu, Putri Kusumaning Ayu Purbawati hanya bisa berharap Pangeran Aryo Gajah Situbondo gagal dalam syarat tersebut. Terik mentari dan dinginnya angin malam masih setia menemani. Musim terus berganti. Peredaran bulan pun turut menjadi saksi kegigihan Pangeran Aryo Gajah Situbondo membuka hutan angker tersebut. Seketika datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan bermandikan keringat yang menetes di sekujur badan. Siapa kau dan sedang apa di sini? Aku Joko Taruno, membuka hutan angker ini sebagai syarat untuk mempersunting Putri Kusumaning Ayu Purbawati, cinta sejatiku. Apa? Berani-beraninya kau menyaingiku? Itu artinya bendera perang kau kibarkan. Prajurit, serang! Mendengar jawaban Joko Taruno, Pangeran Aryo Gajah Situbondo meledak dalam kemarahan. Ia tidak mengetahui jika Joko Taruno telah lama menjalin hubungan dengan Putri Kusumaning Ayu Purbawati. Bahkan telah melamar Putri Kusumaning Ayu Purbawati selang beberapa hari setelah lamarannya. Tanpa ragu, ia langsung menyerang Joko Taruno, memicu pertarungan sengit di antara keduanya. Keduanya saling mengerahkan segala kesaktian yang dimiliki. Namun, kali ini keberuntungan berpihak pada Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Kesaktian Pangeran Aryo Gajah Situbondo jauh melampaui Joko Taruno. Dalam waktu yang singkat, Pangeran Aryo Gajah Situbondo memukul Joko Taruno dengan kekuatan yang mematikan, membuat tubuh Joko Taruno tertimpa pohon. Sementara Pangeran Aryo Gajah Situbondo meninggalkannya begitu saja. Joko Taruno yang tertimpa pohon menangis kesakitan dan berteriak minta tolong. Namun hutan tersebut sangat sunyi tanpa ada tanda-tanda manusia yang mendengarnya. Tolong! Tolong! Selamatkan aku! Beberapa saat kemudian datanglah seorang pemuda yang sedang berkelana. Mendengar teriakan Joko Taruno, dengan cepat ia mendekat.
Setelah Joko Taruno menceritakan peristiwa yang menimpanya, tanpa ragu Sawung Galing membantunya melepaskan diri dari pohon. Sawung Galing, terima kasih telah membantuku dan aku memiliki tawaran untukmu. Apa tawaran tersebut? Jika kau mampu mengalahkan Pangeran Aryo Gajah Situbondo, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Baiklah. Suatu ketika, Pangeran Aryo Gajah Situbondo tengah duduk beristirahat di atas bebatuan, menahan lelah sejenak karena dari pagi hewan yang diburu tak kunjung didapatkan. Dari arah belakang, sebuah pedang tiba-tiba hinggap di leher Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Siapa kau? Mengapa tiba-tiba meletakkan pedang di leherku? Sudahi pertanyaanmu, mari kita buktikan sejauh mana kekuatanmu. Setelah Sawung Galing menentang duel, Pangeran Aryo Gajah Situbondo merasa tersinggung karena ditantang oleh seseorang yang baru dikenalnya. Namun demi kehormatannya, ia menerima tantangan tersebut dan bertempur dengan ganas mengerahkan segala kesaktiannya. Sementara itu, Joko Taruno hanya dapat menonton pertarungan tersebut dari kejauhan. Setelah beberapa waktu bertarung dengan sengit, Pangeran Aryo Gajah Situbondo mulai terlihat kelelahan. Ia menyadari bahwa lawannya adalah seorang yang sakti mantraguna. Konon, kesaktian Sawung Galing mampu membuat tubuh Pangeran Aryo Gajah Situbondo terpental jauh ke wilayah ujung timur Surabaya yang saat ini dikenal dengan nama Situbondo. Dibuktikan dengan ditemukannya sebuah odeng atau ikat kepala yang ditemukan di wilayah Patokan dan sekarang dijadikan ibu kota Kabupaten Situbondo. Hal tersebut yang kemudian diyakini menjadi asal-usul nama Kabupaten Situbondo.
Lahirnya Kabupaten Situbondo dilatar belakangi dengan berdirinya Karisidenan Besuki yang berdiri pada masa kolonial Belanda. Di samping itu, Besuki menjadi wilayah strategis sebagai jalur perdagangan pada masa itu. Dahulu kala, tanah Besuki merupakan hutan belantara dengan letak geografis di pinggir laut dan memiliki tanah yang subur. Pada waktu bersamaan di wilayah utara Besuki, yakni di Pulau Madura, sedang dalam masa paceklik karena daerah tersebut tandus akibat kemarau berkepanjangan. Salah satu yang merasakan kondisi paceklik tersebut adalah Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto. Berdasarkan cerita sejarah, Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto memiliki seorang ayah bernama Raden Abdullah Surawikromo yang merupakan putra dari kerajaan Solo, yakni Raja Paku Buwono II. Sekitar tahun 1441 Masehi, Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto hijrah dari daerah Tanjung Jambul Pamekasan Madura ke daerah Demung Besuki yang saat itu belum diberi nama untuk membabat hutan dijadikan lahan pertanian. Maha besar Allah menciptakan bumi yang luas hanya untuk makhluknya bernama manusia yang seringkali menuntut nikmat tanpa mensyukuri pemberian yang ada. Hari demi hari terus berganti. Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto hidup sendiri di tanah Besuki. Namun kondisi tersebut tidak memudarkan semangat dan tekad yang kuat bahwa setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Walaupun seringkali doa di langit bertarung dengan takdir, babat tanah Besuki mulai membuahkan hasil. Tanah luas yang hanya menjadi tempat tinggal binatang-binatang buas, lambat laut berubah menjadi lahan pertanian dengan berbagai hasil bumi yang dapat dinikmati. Setelah mendapatkan hasil panen, Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto akhirnya pulang ke Madura dengan membawa putra beliau bernama Raden Bagus Kasim Wiradipuro yang saat itu berusia 9 tahun. Termasuk 20 orang kepala keluarga dari Madura untuk mengikuti jejak Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto. Keberhasilan Raden Abdurrahman Wirobroto dalam mengolah hutan menjadi lahan pertanian terdengar sampai ke telinga Tumenggung Setong. Hingga suatu ketika Tumenggung Setong menghampirinya saat akan pulang dari sawah.
Ku dengar hasil panenmu tahun ini sangat melimpah ruah, Raden Abdurrahman Wirobroto. Benarkah demikian? Saya rasa berita tersebut terlalu berlebihan, Tumenggung. Tanah yang saya babat memang menghasilkan panen, namun tidak sebanyak cerita yang beredar. Oh, apa maksudmu? Kau bermaksud menyembunyikan hasil panen dariku? Atau kau takut aku rampas tanah babatanmu? Sungguh tidak demikian, Tumenggung. Kurang ajar, kecurigaanmu terhadapku merupakan bentuk merendahkan. Kau terlalu sombong untuk menguasai tanah Besuki. Serang! Peperangan antara Tumenggung Setong dan Raden Abdurrahman Wirobroto terjadi secara tiba-tiba. Namun, Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto dengan dibantu petani lainnya mampu mengalahkan Tumenggung Setong beserta para prajuritnya. Waktu terus berlalu, usia Raden Abdurrahman Wirobroto semakin menua seiring dengan keberhasilannya membabat tanah Besuki. Sehingga Raden Abdurrahman Wirobroto menyerahkan kepemimpinannya kepada putra kandungnya, yaitu Raden Bagus Kasimuwira Dipuro atau Raden Prawirodoningrat I, dan orang-orang saat ini mengenalnya sebagai Kiai Pate Alos. Anakku, usia Romo sudah semakin tua. Kurasa kepemimpinan tanah Besuki ini harus segera berada di tanganmu. Tapi Romo, usia saya masih sangat muda. Usia tidak dapat mencerminkan kedewasaan seseorang. Betapa banyak orang yang memiliki usia matang, namun tingkahnya masih kekanak-kanakan. Namun sebaliknya, banyak pula orang yang memiliki usia cukup muda, akan tetapi memiliki kedewasaan yang cukup matang. Lalu, bagaimana dengan ilmu dan pengalaman yang saya miliki? Kunci menjadi seorang pemimpin adalah mau belajar dan menyadari setiap kesalahan. Ingat, jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Abdikan dirimu untuk umat dan masyarakat. Raden Prawirodiningrat I masih ragu akan amanah yang diberikan abinya. Namun dengan keyakinan bahwa niat baik akan selalu diiringi oleh kebaikan, membuat beliau yakin untuk mengemban amanah yang besar. Baiklah Romo, saya bersedia menjadi seorang pemimpin dan berjanji akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Raden Prawirodiningrat I yang saat itu diangkat menjadi Tumenggung Karesidenan Besuki pertama masih berusia 19 tahun, kurang lebih sekitar tahun 1820 Masehi. Namun atas dasar amanah dan kecintaannya pada tanah Besuki serta desakan Belanda, beliau memberanikan diri menjadi seorang Tumenggung Karesidenan Besuki pertama. Bahkan keseriusannya dalam memimpin Karesidenan Besuki dibuktikan dengan adanya pembangunan Dam Pintu 5. Pak Noto, kapankah kiranya pembangunan dam ini akan selesai? Sepertinya 2 bulan dam ini baru bisa dipakai Tumenggung. Baiklah, lalu apa yang kerap dihadapi pekerja dalam membangun dam ini? Saya rasa hampir tidak ada Tumenggung. Masyarakat bekerja dengan giat, mengingat upah yang diberikan Tumenggung sangat besar. Bahkan kami masih memiliki waktu istirahat sembari melaksanakan sholat berjamaah di tengah-tengah pekerjaan.
Di sela-sela perbincangan Raden Prawiro Diningrat I dengan Pak Noto, datanglah kolonial Belanda beserta para anak buahnya. Wahai Tumenggung, Raden Prawiro Diningrat I, serahkan upeti atas pembangunan dan pintu 5 ini di atas tanah Besuki. Tuan Robert, bukankah tanah Besuki ini milik pribumi? Untuk apa kami membayar upeti? Lancang sekali kau menghina kedatangan kami ke tanah Besuki ini. Saya tidak bermaksud menghina Anda, Tuan. Sudahi ceramahmu. Aku muak mendengar ceramah pribumi yang tidak terlalu sombong sepertimu. Kalian beri pelajaran berharga untuk Pak Tua ini. Hajar! Di bawah kepemimpinan Raden Prawiro Diningrat I, Karesidenan Besuki terus berkembang karena kesejahteraan masyarakat selalu diutamakan tanpa menyalahgunakan sebuah kekuasaan. Bahkan kolonial Belanda pun seringkali segan. Wafatnya Raden Prawiro Diningrat I hingga kini masih meninggalkan luka yang mendalam baik di keluarga istana keraton ataupun masyarakat biasa. Pangkat dan jabatan hanyalah sementara, namun cara kita memperlakukan orang lain akan digenang selamanya. Hingga pada akhirnya tahun 1830 Masehi, kekuasaan tersebut jatuh ke tangan putranya, Raden Prawiro Diningrat II sebagai Tumenggung Karesidenan selanjutnya. Heh Bu Darmi, gaji diberikan untuk membayar pekerjaan, bukan datang setor muka dan bermalas-malasan. Hari ini saya kurang sehat, Bu Rondo. Jadi membutuhkan waktu sedikit lebih lambat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Semakin tua, semakin kau banyak alasan. Lihat saja, aku akan mengadukan kepada ketua agar melakukan pemecatan. Tolong maafkan saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ada apa ini? Mengapa ribut saat bekerja? Maafkan saya Tumenggung, tapi Bu Darmi ini bermalas-malasan saat bekerja. Bahkan ia seringkali istirahat sebelum waktunya. Borondo, tidakkah kau melihat Bu Darmi ini sangat pucat? Kurasa hari ini dia kurang sehat. Izinkan saya memberikan penjelasan Tumenggung. Sudah, kembalilah bekerja dan ingat jangan pernah mengurus bekerja orang lain. Setiap orang mempunyai cara tersendiri menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Baik Tumenggung. Selain kecerdasannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Raden Prawiro Diningrat II juga terkenal sebagai sosok yang adil dan tegas. Beliau tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan jabatan, namun kebenaran harus tetap diutamakan. Wilayah kekuasaan Raden Prawiro Diningrat II meluas hingga ke Kabupaten Probolinggo. Terbukti salah satu putranya yang bernama Raden Saringrono menjadi Bupati Probolinggo kala itu. Suatu ketika Raden Prawiro Diningrat II mengadakan rapat dengan beberapa orang penting, namun peristiwa naas pun terjadi. Bapak, apa yang terjadi? Sepertinya tugas Bapak sudah selesai di muka bumi. Ku titipkan Karesidenan Besuki ini padamu. Tidak, Bapak. Karesidenan Besuki masih membutuhkan kepemimpinan Bapak. Ikhlaskan Bapak, sayangi ibumu sebagaimana kau menyayangi Tuhanmu. Kakanda, jangan tinggalkan kami. Bagaimana saya bisa hidup tanpa Kakanda?
ikhlaskan kepergianku. Mungkin Allah sudah merindukanku. Tetap setialah bersamai perjalanan kesedihan Besuki ini. Tidak, Bapak. Bapak. Seketika itu, ruang rapat berubah menjadi ruang duka dengan jerit tangis dari putra dan istri Radi Prawiro Diningrat II. Begitulah hidup, selayaknya sebuah arisan. Pada akhirnya setiap orang akan mendapatkan giliran. Kepergian Tumenggung Raden Prawi Diningrat II tidak lantas membuat Tumenggung Raden Prawiro Diningrat III terjebak dalam kedukaan. Karena beliau percaya hidup akan terus berjalan apapun cobaannya. Tidak lantas menjadi alasan menyerah kepada kehidupan. Dan beliau pun meneruskan kepemimpinan Tumenggung Raden Prawi Diningrat II sebagai Tumenggung ketiga pada tahun 1840 Masehi. Ibu, saya melihat ibu seringkali termenung saat kembali ke rumah setelah pulang mengawasi para pekerja pabrik gula. Sejak kepergian bapakmu 28 tahun lalu, separuh hidup ibu terasa kelabu. Maafkan saya jika setelah kepergian bapak, saya gagal membahagiakan ibu. Ibu selalu bahagia menemani prosesmu menjadi Tumenggung Kresidenan Besuki ini. Walaupun Kresidenan Besuki belum mencapai puncak kejayaan, setidaknya pabrik gula warisan bapakmu mampu bertahan sampai sekarang dan tetap setia memberikan ladang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih, Bu. Selalu membersamai saya dalam kondisi apapun. Malam semakin larut. Tumenggung Raden Prawiro Diningrat III masih berkutat dengan pena dan beberapa tumpukan kertas di hadapannya. Terdengar seseorang yang mengetok pintu ruang kerja kala itu. Assalamualaikum Tumenggung. Waalaikumsalam. Kemarilah Pak Abdul. Bukankah ini sudah larut malam? Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan? Benar Tumenggung. Maafkan atas kedatangan saya yang mungkin sedikit mengganggu. Duduklah sejenak. Ceritakan dengan jelas apa yang membuat Anda datang selarut malam ini. Tumenggung, ketersediaan tebu semakin sedikit sehingga berpengaruh terhadap produksi dan penjualan yang berpengaruh besar terhadap gaji para pekerja. Jika hal ini tidak menemukan solusi, banyak pekerja yang berencana pindah ke pelabuhan Panarukan, Kalbut dan Jangkar untuk mengais rezeki. Apa? Itu artinya kemungkinan besar pabrik gula ini akan tutup. Benar Tumenggung, saya kira kondisi ini akan berlalu sehingga saya melaporkannya saat ini. Bak jatuh tertimpa tangga, masa kejayaan pabrik gula berada di ujung tanduk dan perekonomian masyarakat khususnya para pekerja pun dipertaruhkan. Tumenggung Raden Prawiro Diningrat III pun seolah tak berdaya menjalani garis takdir dari Tuhan. Maafkan saya Bapak atas kegagalan mengemban amanah ini. Di bawah kepemimpinan Raden Prawiro Diningrat III, perkembangan Karesidenan Besuki kalah maju dibanding Kabupaten Situbondo. Hal tersebut didukung dengan adanya pelabuhan yang cukup menunjang, seperti pelabuhan Panarukan, Kalbut, dan Jangkar. Setelah Raden Prawiro Diningrat II mangkat sebagai penggantinya Raden Prawiro Diningrat III, namun di bawah kepemimpinannya wilayah Besuki semakin meredup, sementara wilayah Panarukan semakin berkembang pesat. Itulah sebabnya pusat pemerintah yang awalnya berada di Karesidenan Besuki dipindahkan ke Kabupaten Panarukan dengan Bupati pertama Raden Tumenggung Aryo Suryo Diputro. Dalam perkembangannya,
pada tahun 1972, Kadipaten Panorokan akhirnya berubah nama menjadi Kabupaten Situbondo. Kepemimpinan para tumenggung di era Karesidenan Besuki, khususnya Raden Prawiro Diningrat I alias Kiai Pate Alos, mampu melebarkan sayap daerah kekuasaan yang disebut-sebut meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, sampai Kabupaten Jember. Tanah Besuki di masa lalu terkenal dengan pembangunan dam pintu 5 hingga pabrik gula, menyediakan lapangan pekerjaan sebagai pusat perekonomian masyarakat sekitar, hingga dilirik para pendatang yang bergerombolan mengadu nasib pada pekerjaan yang dianggap menjanjikan. Lalu, apa kabar Besuki saat ini? Perjuangan sang pembabat memang telah berakhir, dan Karesidenan Besuki pun sudah sampai pada sisi akhir. Namun, apakah peninggalan sejarah di kota Besuki masih terawat hingga kini? Kenalkan generasi muda pada sejarah sendiri, pada pahlawan yang mencetak peradaban di kota Besuki. Bagaimana mungkin kami para generasi muda mencintai Situbondo saat ini, sedangkan kearifan lokal pun tidak kami kenal?